Shalom saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat Tuhan. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Mari kita membawa diri kita, hati kita, pikiran kita menghadap Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara, teduhkan hatimu. Menghadaplah Tuhan dengan sukacita. Minta kemurahan-Nya untuk memberikan pengampunan kepada kita, agar kita layak menghadap hadirat-Nya yang kudus. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Khotbah dan salam silakan Bapak Pendeta. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini.
kami seluruh umat-Mu siap memuji menyembah Engkau. Karena itu kami mohon, Bapa, ampuni setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kuduskan setiap kami, sehingga kami dapat memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami memulai seluruh rangkaian ibadah ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Mari datang masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen.
kita lanjutkan dengan memuji nama Tuhan. Apakah yang paling berharga di dalam hidup saudara dan saya? Ketahuilah bahwa Dia, Yesus adalah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita butuh Yesus di dalam menghadapi segala tantangan saudara, dalam segala cobaan. Dialah sumber kuatku dan sumber kuatmu. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di bumi di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Ya, benar sekali saudara. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah sumber kuat kita di dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Secara khusus dalam menghadapi masa yang sulit ini, pandemi COVID-19. Saudara, setiap keputusan kita, setiap tindakan kita sangat dipengaruhi oleh hikmat yang kita miliki, yang kita percayai. Apakah hikmat itu saudara? Bagaimana kita bisa menerima hikmat yang benar? Dan mengapa gereja umatnya itu butuh hikmat dalam menghadapi tantangan Injil Tuhan? Hikmat apa yang kita butuhkan dalam menghadapi masa sulit dalam pandemi 19 ini? Saudara, kita akan mendapatkan pewartaan firman Tuhan. Dan biarlah kita semua memiliki hikmat nantinya dari Tuhan dan bukan hikmat dunia. Kita akan diberkati oleh pewartaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Sucipto Subeno. Sebelum itu mari kita menyanyi lagu Ajar Ku Mengerti. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk keyakinan kita. Biarlah apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya benar-benar menolong kita di dalam kehidupan keseharian kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kepada Bapak Pendeta Sucipto Subeno disilahkan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu di GKI Tanjung Bunga, Makassar. Saya sangat bersyukur kalau hari ini saya boleh berkesempatan untuk berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan Anda sekalian. Hari ini renungan firman Tuhan, saya akan ambil dari Kisah pasal 20 ayat yang ke-22 hingga ke-26. Kisah 20 ayat 22 hingga yang ke-26. Firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk kita semua dan saudara boleh menyimak juga dan sekaligus boleh membaca di Alkitab Anda masing-masing. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi,
kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sekali bersyukur kalau kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ini, tetapi kami sadar Tuhan kalau bukan Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan yang boleh mencerahkan kami tidak pernah mungkin mengerti firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menguduskan hati dan pikiran kami. Kiranya roh kebenaran itu boleh membukakan kebenaran-Mu, menyadarkan semua kesalahan kami, sehingga kami boleh dibongkar dari segala pikiran yang salah dan dibangun dan dibawa kembali ke dalam kebenaran firman-Mu. Yaitu Bapa, tolonglah sekali lagi hamba-Mu yang hina, yang terbatas, yang penuh kekurangan. Boleh Tuhan pakai membicarakan firman yang begitu sempurna, yang mutlak, yang begitu agung dan kebenaran yang sempurna untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam perenungan firman ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup, kebenaran yang berinkarnasi. Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, apa yang kita baca hari ini adalah merupakan sebuah ayat yang begitu penting, luar biasa, tetapi sekaligus merupakan hal yang sangat tidak mudah untuk diterima di tengah-tengah era kita yang kita kenal dengan sebutan era postmodern. Era postmodern atau pasca modern, artinya sudah melampaui atau melewati modern, adalah era di mana manusia sudah tidak lagi mempercayai ada kebenaran-kebenaran yang mutlak. Manusia tidak percaya lagi ada nilai-nilai yang kita bisa pertahankan. Kita berada di dalam tantangan global, di mana kita berhadapan dengan setiap orang merasa memiliki kebenarannya sendiri, memiliki semua ideologinya sendiri, memiliki semua keinginannya sendiri, dan setiap orang sedang memperkembangkan apa yang kita sebut sebagai selfishness. Sebuah perasaan bagaimana kita mau mengutamakan diri kita. Maka karena manusia terus mengejar, kami ingin menjadi orang hebat, kami ingin begitu luar biasa, yes kita mampu dan seterusnya. Maka semangat daripada humanisme yang dipuncakkan, manusia mau menjadi pusat segala-galanya dan mau menjadi Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian ini menjadikan pikiran yang Alkitab nyatakan, khususnya pikiran yang begitu penting yang dibawa oleh Paulus, itu menjadi begitu sulit untuk kita terima. Nah saudara, kalau kita membaca konteksnya, kita mencoba mengerti konteksnya, Kisah 20 adalah pembicaraan Paulus, ayat yang kita baca ini, pembicaraan Paulus dengan sekelompok penatua dan pengurus daripada jemaat Efesus. Jadi jemaat Efesus adalah jemaat sentral pada zaman itu. Jadi kalau sudah tahu, sekalipun Roma itu pusat dari seluruh budaya, pusat dari segala sesuatunya, tetapi pusat kekristenan, jemaat utama bukan di Roma. Sekalipun Yerusalem itu pusat daripada kekristenan, pusat daripada pertama-tama bagaimana gereja dimulai, tetapi tetap bukan menjadi pusat daripada jemaat pada zaman itu. Kenapa? Karena di Roma dan di Yerusalem, dua kota penting, ternyata tidak mudah untuk jemaat kekristenan bisa berkembang. Karena situasinya dan tekanan begitu luar biasa. Dan saat itu ada 3 kota utama yang sedang menjadi kota terkenal atau kota besar yang menjadi pusat-pusat di dalam kondisi pada era kerajaan Romawi. Yaitu yang pertama tentu Roma menjadi pusat daripada pemerintahan, politik, keuangan dan segala macamnya. Termasuk pusat daripada intelektualitas di sana, pusat daripada bisnis, tetapi pusat yang utama adalah politik. Nah, kota kedua adalah Alexandria yang ada di Mesir, ada di utara Afrika. Ini adalah kota pusat daripada intelektualitas. Di Alexandria ada perpustakaan terbesar pada zaman itu yang tidak tersaingi dengan meskipun oleh Roma maupun Efesus. Di Efesus juga ada perpustakaan yang besar, tapi tidak menang melawan Alexandria. Kita tahu Septuaginta kita dikerjakan di Alexandria.
Lalu Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama tapi pakai bahasa, diterjemahkan ke bahasa Yunani, begitu ya. Nah, kota ketiga adalah kota Efesus. Kota Efesus adalah kota ekonomi karena ini adalah pusat persilangan daripada jalur sutra yang kita tahu lewat selatan, yaitu jalur perdagangan yang begitu besar antara timur dan barat. Nah, kita tidak bicara terlalu panjang di sana, tapi kita tahu bahwa Efesus menjadi kota yang sangat besar, sangat pluralistik. Karena berbagai budaya, berbagai orang, berbagai kepentingan datang dan berseliweran di kota ini. Dan di kota ini adalah pusat daripada kuil yang paling besar daripada Dewi Artemis. Nah, saudara, kalau kita melihat, disinilah Paulus kemudian masuk dan kita tahu Paulus memberikan waktu yang cukup panjang untuk membangun jemaat Efesus. Nah, ketika Paulus membangun jemaat Efesus, Paulus menginginkan jemaat Efesus menjadi sentral yang kuat untuk memberikan pengaruh ke seluruh pelayanan Kristen ke berbagai tempat pada zaman itu. Nah, ketika kita bisa melihat seperti ini, Paulus dalam perjalanan kembali menuju ke Yerusalem, dia tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat kritis. Dia ke Yerusalem dan kemungkinan akan mati di sana. Dan itu merupakan satu hal yang dia sudah sadari bahwa itu adalah titik terakhir di mana dia akan tidak pernah ketemu lagi dengan orang-orang Efesus. Jadi kalau ketika kita bisa belajar dari hal ini, kita bisa menyadari bahwa kondisi di dalam situasi orang-orang Efesus pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat kritis. Maka Paulus memanggil orang-orang Efesus untuk pergi ke Miletus, kota pantai, untuk bertemu dengan Paulus. Nah, disitulah Paulus memberikan pesan-pesan terakhirnya dia, pesan-pesan terakhir di mana dia ingin supaya orang-orang Efesus atau para pengurus ini mempunyai kekuatan. Jadi kalau kita merasakan ini seperti kayak pesan terakhir seseorang yang sebelum meninggal gitu ya. Pesan terakhir sebelum meninggal itu merupakan pesan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, pesannya itu apa? Pesannya adalah hal yang ternyata secara manusia sekarang, zaman dulu pun sebetulnya sama, tapi hari ini kita jauh lebih parah lagi keadaannya, yaitu kalimat daripada Paulus di ayat yang ke-20 sampai 24. Di dalam ayat 20 sampai 24, di sana dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Saudara, kata tawanan atau constrained by the Holy Spirit, ini adalah kalimat yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita disebut sebagai seorang yang ditawan atau seorang tawanan, tentu kita menjalankan sesuatu dengan sangat tidak senang atau sangat tidak menyukainya. Tetapi kalau kita melihat di dalam pembicaraan Paulus, sama sekali nggak ada nada negatif, saudara, dengan kata tawanan ini. Ya, meskipun kata itu bukan kata yang ringan, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya mungkin bahasa Inggrisnya adalah mengatakan constraint, betul-betul orang yang diikat dan diarahkan begitu ya, kira-kira ya. Kalimat bahasa Indonesia tawanan saya rasa cukup tepat. Dan itu kemudian membawa Paulus kepada satu konklusi yang juga sama sekali tidak masuk ke dalam dunia pada zaman sekarang, yaitu ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara, ini adalah satu prinsip, satu pikiran yang begitu besar yang Paulus kerjakan. Nah, saudara, di dalam kaitan ini, saya ingin bersama-sama untuk mengkaji apa yang pesan Paulus kepada orang-orang orang-orang di Efesus ini. Saudara, kalau kita mempelajari bagian ini, bagaimana Paulus bisa melihat konsep bagaimana dia menjadi seorang yang menjadi tawanan roh. Dia ditawan oleh Roh Kudus, sepertinya kalimat yang begitu negatif. Masa Roh Kudus itu menawan seseorang? Tapi kalimat ini tidak salah, karena memang di dalam kasus ini Roh Kudus menawan Paulus untuk bagaimana Paulus harus ke Yerusalem. Nah, saudara, kalau kita belajar dari bagian ini, kita perlu melihat beberapa aspek yang penting. Yang pertama, saudara, istilah konsep daripada tawanan ini, yaitu kita belajar konsep yang negatif tetapi positif. Nah, ini adalah cara berpikir paradoks yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab tuh kalau mikir tidak satu sisi, one-sided format. Tetapi kita harus melihat dari dua sisi berlawanan dan bisa menerima kedua aspek ini. Jadi ketika Paulus menjadi seorang tawanan, atribusi tawanan itu betul-betul terjadi. Artinya ketika Paulus
pergi ke Yerusalem jelas bukan atas keinginannya sendiri. Paulus berjalan di dalam kehidupan imannya, Paulus berjalan sebagai seorang Kristen, Paulus menjalankan tugas sebagai seorang hamba Tuhan, bukan berjalan dengan ambisi pribadi. Bukan berjalan dengan cita-cita keinginan kita. Ini adalah gambaran kita pada zaman ini. Manusia pengen punya ambisi, manusia pengen punya cita-cita, manusia pengen punya target yang kemudian disalah arti pakai kata visi. Visi bukan target, visi bukan tujuan, visi bukan goal, visi bahkan bukan mimpi. Itu adalah konsep daripada dunia kita yang berdosa. Itu adalah konsep daripada humanisme di mana manusia mau mengutamakan dirinya. Tetapi kalau saudara mempelajari di Alkitab, Alkitab mengajarkan dari sejak awal kita ini dicipta oleh Tuhan, kita ini dicipta ulang di dalam Kristus Yesus menurut Efesus 2 ayat 10. Jadi kita bukan cuma dicipta pertama kali, tetapi kemudian setelah dipertobatkan menjadi orang Kristen, kita dicipta ulang lagi di dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Kita diajar untuk melakukan sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Tuhan punya rencana, Tuhan punya tugas, Tuhan punya pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Dan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sama, Tuhan Yesus juga sempat mengatakan, bukan kamu yang pilih saya, tetapi saya yang pilih kamu dan saya menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini ada dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Nah, saudara, itu yang membuat Paulus kemudian mengajarkan kepada para pengurus Efesus dan semua orang-orang yang ada bersama dia di saat itu adalah ketika Paulus hidup, dia cuma tahu satu, yaitu dia tidak pusing, bahkan mati pun dia rela demi untuk apa? Mencapai tujuan yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tujuan dia adalah menyelesaikan pelayanan yang bukan ambisinya dia, tetapi yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Kata Paulus. Apa itu? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara di dalam poin yang pertama ini, gambaran daripada keterbelengguan, artinya Paulus sebagai seorang tawanan, artinya yang pertama adalah bagaimana dia dengan sadar penuh, dia pergi dan menjalankan sesuatu, bukan atas keinginan ambisi pribadi. Maka di dalam poin ini saya ingin mengajak kita semua untuk membagi dua aspek ini. Yang pertama adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai basic kriteria, dasar syarat atau kalau kita bilang prasyarat utama sebelum menjalankan sesuatu. Tuhan Yesus bilang barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Ini kalimat penting. Tuhan Yesus nggak pernah paksa kita untuk jadi Kristen, nggak ada. Tuhan Yesus juga nggak pernah paksa seseorang untuk mesti ikut dia, nggak ada. Tapi Tuhan Yesus memberikan syarat. Kalau kamu mau ikut saya, ada syarat. Apa itu? Syarat pertama adalah menyangkal diri. Kalimat ini yang sangat tidak banyak dipikirkan dan tidak dikhotbahkan lagi di dalam banyak gereja. Karena gereja dan manusia tidak suka ketika kita harus bilang enggak kepada apa yang kita inginkan. Kita tidak suka ketika kita harus menyangkal diri kita sendiri. Kita pengen melampiaskan diri kita. Kita pengen memuaskan ambisi kita. Kita tidak biasa menyangkal diri. Apalagi poin yang kedua nanti yaitu seluruh kehidupan tawanan itu adalah kehidupan yang rela untuk mau memikul salib. Artinya Paulus sadar ketika dia pergi ke Yerusalem. Dia menjalankan kehendak Tuhan. Bukan saja dia pergi bukan atas ambisi pribadi. Tetapi atas pimpinan Roh Kudus. Karena dia ditawan oleh Roh Kudus. Bukan ditawan karena keterpaksaan. Tapi ditawan karena kerelaan. Nanti kita masuk dalam poin kedua. Yaitu aspek positifnya. Kita melihat bahwa dia betul-betul mempersiapkan diri seperti yang Tuhan mau. Yaitu dia menyangkal dirinya. Tetapi bukan cuma menyangkal dirinya, dia tahu ketika Tuhan memimpin dia, banyak hal yang akan sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan akan dia alami. Paulus bukan menyangkal bahwa dia perjalanan pelayanan dia penuh dengan segala macam aniaya, penuh dengan segala macam penderitaan, penuh dengan segala macam caci maki dan berbagai macam pukulan, bahkan penjara yang terus-menerus menanti dia.
Dia tahu semua itu. Tetapi ketika dia tahu semua itu tidak membuat dia mundur atau melarikan diri. Beda saudara, pada zaman ini, saudara tahu di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada, begitu banyak orang Kristen yang ketakutan, lalu kemudian tidak berani berhadapan dengan realita. Bagaimana ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas, bukan ngawur saudara ya, bukan asal nekat, enggak. Tetapi ketika kita harus menjalankan kehendak Tuhan, kita memilih untuk melarikan diri. Ketika terjadi tahun 98 ada kasus di mana kerusuhan di Indonesia, berapa banyak hamba Tuhan yang kemudian mengambil langkah pertama melarikan diri. Dia nggak peduli jemaatnya bisa lari atau tidak. Nah dianya yang penting lari duluan gitu ya. Saudara, waktu itu beberapa orang tanya sama pendeta Stephen Tong, bagaimana kamu nggak mau lari ke Singapura? Pak Tong mengatakan, kalau seluruh jemaatku sudah bisa pergi, mungkin aku akan mempertimbangkan di detik terakhir untuk aku juga pergi. Tapi kalau jemaatku tidak pergi, saya tetap akan di sini. Saya gembala daripada domba. Masa gembala kabur, dombanya dibiarin? Itu adalah sikap yang sama sekali nggak masuk akal. Tetapi saudara, pikiran ini nggak banyak muncul. Kenapa? Karena di saat bahaya tiba, kita semua akan memikirkan bagaimana saya lari duluan. Tidak ada pemikiran, saya sedang menjalankan kehendak Tuhan. Saya sedang menjalankan rencana Tuhan. Saya ini adalah tawanan roh yang harus taat dan menyangkal diri saya demi untuk menuntaskan apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaan saya, gimana dengan Anda dan saya hari ini? Seberapa kita betul-betul bisa merefleksi diri kita, mencoba untuk kita merenungkan apa keputusan-keputusan hidup kita. Apakah kita berjalan dengan ambisi, apakah kita berjalan dengan upaya-upaya untuk mau mencari kesenangan diri, kenyamanan, dan kalau ada bahaya lari duluan. Saudara, kita sebagai tawanan roh ada dua aspek. Yang pertama adalah kita wajib sadar, kita harus menyangkal diri kita supaya kita bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Say no, bilang enggak kepada diri supaya bisa bilang iya kepada yang Tuhan. Kalau saya bicara ya kepada saya pasti akan bilang enggak kepada Tuhan. Karena dua ini merupakan dua hal yang berlawanan. Alkitab mengatakan rancanganmu bukan rancanganku. Apa yang menjadi kehendakmu bukan kehendakku. Jadi jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmu Tuhan yang jadi. Ini adalah satu sikap yang kita perlu belajar. Nah saya percaya kenapa firman Tuhan ini ada supaya kita terus mengkoreksi diri. Bagaimana kita belajar constrained by the Holy Spirit. Kita belajar bagaimana kita diikat, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan ini bukan urusan yang sederhana. Ini adalah perjuangan yang harus kita kerjakan. Nah tetapi saudara ketika kita melihat seolah-olah ketika kita berada dalam tawanan roh itu, kata tawanan begitu negatif. Kita harus diikat, artinya kita harus melakukan bukan yang kita bebas inginkan. Tuhan Yesus sempat ngomong ini kepada Petrus ketika dia sedang tanda petik mempertanyakan Yohanes di akhir sekali kitab Injil Yohanes. Tuhan Yesus bilang, waktu muda kamu bisa pergi kemana saja kamu mau. Tapi nanti ada waktunya orang akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu gak suka. Saudara, kalimat itu sebetulnya mau menyadarkan kita bahwa kita bukan jalan nurut maunya sendiri. Manusia bukan manusia yang pada hakikatnya punya kebebasan absolut. Tidak. Semangat kebebasan absolut kita itu adalah kebebasan absolut berdosa. Itu alasan, ini hal yang positif yang harus kita lihat. Ketika Tuhan Yesus, ketika Paulus mengatakan, aku sebagai tawanan roh, aku harus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Itu justru bukan sekedar hal yang negatif. Tetapi di dalamnya kita belajar sesuatu konsep yang sangat-sangat positif. Kita belajar mengerti bagaimana ada elemen yang ketika kita berbicara dengan kata-kata yang kelihatan sangat negatif. Aku ini tawanan, aku ini tahanan roh gitu ya. Seorang yang ditawan oleh roh. Tetapi di dalam kalimat itu ada kalimat sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena aku tawanan Roh Kudus, roh huruf besar. Aku bukan tawanan iblis. Ini hal yang pertama. Why it is so positif? Kenapa kata tawanan roh itu bisa menjadi begitu positif? Karena buat Paulus sadar sesadar-sadarnya. Sebelum dia menjadi tawanan roh, dia adalah tawanan setan. Saudara, semua apa saja yang Paulus punya, tidak nolong sama sekali. Paulus adalah seorang yang punya
warga negara yang hebat sekali. Dia orang Romawi, tetapi dia juga orang Yahudi. Disunat hari ke-8, jadi dia secara personalitas, dia punya kewargaan yang sangat-sangat diinginkan banyak orang. Dia bukan menjadi Romawi warga negara karena beli, enggak. Dia by nature, dia adalah orang Romawi. Dan dia by nature, dia orang Yahudi. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Tetapi hal yang kedua, yang kita juga bisa pelajari, Paulus adalah seorang yang berkesempatan untuk mempunyai pembelajaran yang begitu hebat. Paulus dikaruniai dengan otak yang brilian luar biasa. Dia adalah seorang yang pinternya luar biasa. Orang kalau nggak pinter sekali, tidak dipilih oleh Gamaliel untuk menjadi murid pribadi. Saudara, pada zaman itu, rabi-rabi besar yang sangat besar pada zaman itu cuma ada 2 rabi yang sangat besar, yaitu Hillel dan Gamaliel. Dan 2 rabi besar ini, dan sampai sekarang pun kalau sudah mempelajari ya guru-guru yang sangat besar, yang guru-guru betul agung, itu nggak mau punya murid banyak. Dia pilih murid. Murid mau belajar sama dia nggak tentu mau. Kalau guru masih cari murid, itu berarti mutunya belum cukup, gitu ya saudara. Tapi kalau guru yang bagus, dia akan pilih murid. Lu mau jadi murid gua itu anugerah. Kalau enggak, minggir, gitu ya. Udah guru yang menentukan. Nah, pada saat itu Gamaliel memilih Paulus, padahal usianya masih sangat muda. Berarti ini orang super brilian, sangat pandai. Tapi Paulus bukan cuma sangat pandai, dia juga bisa mampu menggunakan kesempatan dan talenta yang dia punya untuk meraih ilmu sebesar-besarnya. Dia menjadi orang yang menguasai filsafat Yunani, dia orang yang juga menguasai tradisi Yahudi. Tapi saudara, semua kehebatan manusia oleh Paulus bilang itu sampah bau, sampah yang gak ada harganya. Kenapa? Memang gak bernilai sama sekali. Kenapa begitu? Karena semua apa yang dia pelajari, ilmu yang begitu tinggi, yang hari ini dibangga-banggakan orang kalau kita jadi orang brilian, kita punya berapa doktor, kita bangga luar biasa. Paulus menyadarkan itu semua nothing. Kenapa? Karena dengan semua itu gak membuat kamu bisa mengenal keselamatan apa yang terjadi dengan dirimu. Saudara, Paulus punya pembelajaran begitu besar, tapi ketika Tuhan Yesus ada di depan dia gak kenal. Kalau bukan Tuhan beranugerah sama dia, pukul dia masuk neraka, saudara. Tuhan gampang sekali membiarkan Anda dan saya binasa. Jawabannya cuma satu, biarin aja. Ketika Anda dibiarkan saja sama Tuhan, biarkan saja dengan segala kesombongan, kita pikir kita bisa hebat, kita pikir kita bisa melawan Tuhan, Tuhan cuma senyum aja. Silahkan, biarin, gak apa-apa. Saudara, itu berarti jalan kematian buat kita. Itu sama seperti kalau seorang sudah stadium 5, terus dokter bilang sama suster, bilang sama perawat, bilang sama orang keluarga, bilang, Pak, Bu, para medis, sekarang Bapak ini kalau minta apa saja turuti saja. Minta kepengen apa turuti saja. Saudara, kalau orang sudah sakit terus kemudian dokter sudah bilang minta apa saja turuti saja, jangan happy. Jangan, waduh puji Tuhan, sekarang gak pakai suruh diet, gak pakai ini itu gak boleh. Sekarang apa saja aku boleh, happy saya. Saudara, itu bukan happy, itu berarti nasibmu sudah tertentukan. Begitu ya, kira-kira bentar lagi game. Jadi saudara, ketika Tuhan membiarkan Anda dan saya, itu adalah kecelakaan besar. Bersyukur Paulus tidak dibegitukan. Tuhan punya rencana besar untuk Paulus, maka dia dipukul, sekarang ganti. Kamu tidak boleh ada di bawah kuasa iblis lagi. Mata kamu gak boleh buta lagi. Pikiran kamu gak boleh gelap lagi. Kau harus buka. Kau harus cerah. Maka roh yang kudus akan menawan kamu. Membuat kamu sekarang dipimpin oleh roh yang kudus. Membuat kamu sekarang dipimpin oleh roh kebenaran. Saudara, ketika kita ditawan oleh roh kudus. Itu justru adalah sebuah kebahagiaan. Kata ini buat Paulus bukan negatif. Dan ketika kita ditawan oleh Roh Kudus bukan kayak setan yang bukan menawan tetapi merasuk orang. Sampai orang itu tidak punya pikiran sama sekali, gak punya kemampuan, gak punya kebebasan, buta abis, dibelenggu abis. Tetapi Paulus menyadari Roh Kudus ketika menawan dia itu adalah sesuatu yang dengan rela hati dia menyerahkan diri. Dengan rela hati membiarkan diri ditawan oleh Roh Kudus.
Kenapa? Karena Roh Kudus siap kalau mau melepaskan kapan saja. Roh Kudus mau memimpin seseorang dan dia mau mengatur seseorang. Tetapi kalau kita mau berontak ya Roh Kudus bilang silakan. Artinya apa? Ketika engkau lepas dari aku, bukannya kamu akan lebih baik. Ketika kita lepas dari tangan Roh Kudus, bukan berarti kita lebih hebat. Berarti kita sedang memilih untuk mati. Saudara, ini yang membuat Paulus sadar. Ketika aku mengenal Kristus, pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia. Itu di Filipi pasal 3. Saudara, hal yang kedua, di dalam ketika kita melihat hal yang positif sebagai tawanan Roh Kudus, Paulus sangat bersyukur. Kenapa? Karena tawanan oleh Roh Kudus itu membuat dia menjadi sadar apa arti hidupnya. Ini hal yang paling besar. Saudara, hidup Anda dan saya cuma satu kali. Perjalanan waktu ini tidak pernah mundur kembali. Saya nggak bisa menceritakan panjang tentang filsafat waktu. Silakan Anda bisa membaca buku daripada Pak Tong yang sangat dasar. Yang sangat luar biasa. Bukunya tipis tapi isinya luar biasa. Yaitu Waktu dan Hikmat. Orang yang mengerti waktu itu akan mempunyai bijaksana yang tertinggi. Orang yang tahu waktu dan bisa menggunakan waktu, dia adalah orang yang berbijaksana rohani. Ini adalah urusan yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang paling bodoh adalah orang yang paling gak ngerti bagaimana menggunakan waktunya dia. Sehingga waktunya diboroskan. Dan akhirnya celaka, semua waktu akan membunuh dia. Karena Alkitab bilang, hati-hati, waktu-waktu ini jahat. Cuma Alkitab doang yang memberikan atribusi waktu-waktu ini jahat. Dunia kasih, waktu itu adalah uang, waktu itu adalah kesempatan whatever. Tetapi Alkitab mengatakan hati-hati, waktu ini adalah jahat. Saudara, kalau kita bisa sadar, ada satu momen di mana Anda dan saya boleh ditawan oleh Roh Kudus. Boleh disadarkan, ada kelahiran baru yang terjadi, ada pertobatan yang boleh muncul. Itu adalah titik yang paling indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada satu kesadaran bahwa sekarang saya tidak binasa lagi. Sekarang saya adalah orang yang hidup. Diselamatkan, jangan berpikir langsung surga. Orang yang selamat itu artinya nggak jadi mati. Itu kata selamat. Saya berkali-kali kalau tanya kata selamat apa? Masuk surga. Siapa bilang selamat masuk surga? Kalau kita selamat dari ketabrak mobil, mungkin besok masuk neraka. Nggak tentu masuk surga. Cuma selamat itu berarti kamu harusnya mati, kamu nggak jadi mati. Itu namanya selamat. Nah setelah selamat kamu gak jadi mati. Masih ada pertanyaan kedua, kamu melakukan hidupmu buat apa? Ini pertanyaan serius. Selamat berarti saya hidup gak jadi mati. Keluar dari ikatan setan, keluar dari ikatan iblis, lepas dari tawanan setan, itu berarti saya mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Pertanyaan berikut, seberapa kita sadar hidup yang kita punya, waktu-waktu yang kita lewati, itu perlu diisi dengan apa yang kita sebut pertanggungjawaban keselamatan. Paulus mengatakan, pakailah waktu-waktumu ini. Pakailah keselamatanmu. Kerjakan itu dengan takut dan gentar. Work out your salvation. Kerjakan itu dengan takut dan gentar. Saudara, waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita setelah pertobatan, itu adalah hidup yang harus bermakna. Maka saya selalu mencurigai setiap kondisi dunia kita. Setiap kali kondisi berdosa, itu selalu akan mengejar apa yang setan kerjakan. Selalu mengejar kita untuk supaya kita semakin non-produktif. Orang yang hidupnya terkena dengan narkoba, maka hidupnya menjadi tidak lagi bisa produktif. Orang yang hidupnya kecanduan dengan sesuatu, dia menjadi tidak produktif. Orang yang ketakutan karena COVID juga hidupnya menjadi tidak produktif. Bukan berarti kemudian saudara boleh sembrono ya, tidak. Buat saya problemnya bukan soal takut atau enggak takut. Tetapi pertanyaannya adalah kehati-hatian kita, apakah itu menutup produktivitas Anda dan saya menjalankan hidup yang Tuhan mau. Itu yang membuat Paulus di dalam bahaya apapun, meskipun nyawanya harus dijadikan bayaran, dia tidak mundur selangkah pun. Bahaya yang Paulus hadapi jauh lebih besar daripada kita menghadapi COVID, saudara. Tapi Paulus nggak mundur. Kenapa Paulus nggak mundur? Karena dia tahu dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, ada orang bilang, ya kita nggak usah takut sama COVID. Setuju. Cuman kalau sudah nggak takut sama COVID terus kita ngapain? Kalau kita nggak takut sama COVID terus kita main-main di mall, saya rasa kok nggak bertanggung jawab ya.
Kalau kita tidak takut sama COVID, tetapi kita bisa menghasilkan berkat produktivitas kerja yang menghasilkan berkat buat banyak orang, hidup kita bisa tertata untuk memuliakan Tuhan. Saya bilang go ahead, sambil kamu menjalankan tugasmu dengan bertanggung jawab. Silakan, hidup kita harus produktif besar. Ini poin yang sangat penting. Supaya di tengah-tengah seluruh situasi, kita tidak dilumpuhkan oleh situasi. Kita tidak dirontokkan oleh kehidupan dunia kita. Ini merupakan kehidupan di mana kita menjadi tawanan roh. Yang ketiga adalah ketika kita menjadi seorang tawanan roh, kita baru sadar bahwa seluruh hidup kita bukan cuma di dunia ini. Saudara, setan mengarahkan kita untuk hidup di dunia ini. Supaya kita tidak sakit, tidak susah, kita kaya raya, kita punya kedudukan baik. Semua urusan dunia ini. Tetapi setan sengaja membuat kita hilang dari pandangan asli. Bahwa hidup kita bukan di dunia ini. Tuhan tahu hidup dunia ini cuma pendek. Tuhan mengatakan bahwa hidupmu di dunia ini terlalu singkat. Kau harus mengarahkan kehidupan kamu jauh ke depan. Kemana? Bersama dengan aku di surga. Celakalah kalau hidup Anda dan saya bisa sukses di dunia ini. Tetapi ujungnya hidup Anda dibuang. Anda jauh dari Tuhan dan tidak sinkron dengan pemilik surga yaitu Tuhan. Kalau Anda tidak sinkron dengan pemilik surga berarti Anda di luar. Karena sang pemilik surga tidak akan menerima Anda. Jangan pikir kita suka-suka lalu kita bisa mau masuk ke rumah orang. Gak bisa. Pemilik rumah tidak akan terima kita. Demikian juga kalau Anda pengen bersama Tuhan di surga. Kecuali memang udah pengen di neraka ya apa boleh buat lah. Tapi kalau Anda pengen ke surga maka tidak ada cara. Kecuali Anda harus kembali kepada Tuhan. Maka tawanan roh satu-satunya kemungkinan kita bisa dibukakan oleh roh yang adalah Roh Kudus. Sehingga pikiran kita bisa dikuduskan. Roh adalah roh kebenaran yang membuat kita bisa melihat kebenaran. Dan dua elemen inilah yang membawa kita ke surga. Saudara, berapa Paulus bisa melihat betapa indahnya, betapa dahsyatnya ketika aku menjadi tawanan roh. Buat dia sama sekali gak ada negatifnya. Kenapa? Karena yang menawan dia adalah Allah yang begitu berdaulat. Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah kudus, Allah yang adalah kebenaran. Dan dialah yang memimpin kita. Dan poin terakhir yang saya ingin kita melihat ini sebagai klimaks. Saudara kalau sudah sadar, poin yang paling besar di tengah dunia ini. Ternyata makin dunia makin hebat, makin dunia katanya berkembang. Katanya manusia makin luar biasa. Satu fakta, manusia makin tidak mampu apa-apa. Saudara berbagai macam buku, kalau sudah membaca buku daripada Homo Deus dari Yuval Harari, kalau sudah membaca buku-buku daripada para evolusionistik yang menganggap bahwa manusia itu akan menjadi orang yang hebat, maka fakta mengatakan manusia makin lama makin tidak mampu untuk menggarap dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu hal yang sangat dipertanyakan hari ini adalah bagaimana ketidakmampuan manusia, bukan cuma satu saudara, saat dunia, seluruh dunia berhadapan dengan barang yang super kecil, yang bahkan dilihat mata pun tidak bisa. Yang namanya virus. Virus adalah benda, mau dibilang hidup mati, tetapi barang itu begitu kecil, pakai mikroskop aja nggak bisa dilihat, kecuali pakai mikroskop elektron yang pembesarannya sampai ribuan kali. Dan saudara barang yang super kecil, Tuhan bilang musuhmu bukan gede-gede kok. Nih tak kasih coba nih, katanya hebat, mampu mengatasi ini barang kecil nih, coba atasi. Ayo coba bagaimana kalian bisa tidak sampai binasa. Saudara seluruh dunia kocar kacir tidak karu-karuan. Kita bisa melihat ketika dunia kita harus berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti ini. Tantangan bencana alam yang sampai hari ini tidak pernah mungkin diselesaikan. Tantangan daripada ekosistem yang tambah lama tambah bikin celaka hidup kita. Tantangan daripada berbagai penyakit yang membuat rumah sakit gak habis-habis. Saudara ini membuktikan bahwa manusia makin tahun bukan makin menang. Makin tahun bukan makin menjadi hebat. Kalau kita betul-betul makin tahun hebat, berarti ada beberapa ciri yang mestinya menjadi tanda. Pertama, rumah sakit mesti tambah lama tambah habis. Gak ada pasien, sepi, nggak ada rumah sakit yang berdiri lagi, yang ada tutup semua satu-satu. Nah kalau itu mengatakan seperti itu berarti mungkin asumsi manusia benar, tapi fakta tidak seperti itu. Faktanya rumah sakit tambah lama tambah banyak di seluruh muka bumi, bukan cuma satu tempat.
seluruh dunia. Kedua, teorinya bahwa penjara tidak perlu diperluas. Banyak penjara nanti akan berubah jadi hotel. Kenapa? Karena tidak ada orang jahat. Fakta mengatakan ternyata makin modern, makin maju, orang jahatnya juga nggak turun-turun. Hidupnya luar biasa rusaknya. Nggak peduli orang miskin, nggak peduli orang kaya, sama jahatnya. Nggak peduli orang yang tidak punya kedudukan, sampai semua pejabat yang paling tinggi bisa berpotensi masuk penjara. Saudara, kenapa? Karena ternyata manusia nggak jadi orang baik. Ini menjadi fakta. Dan yang terakhir tentu fakta menakutkan. Yaitu sehebat apapun manusia harus berhadapan dengan fakta terakhir. Kuburan gak pernah habis-habis. Saudara, mau dikremasi kayak mau diapain, itu menunjukkan jumlah terus bertambah. Kenapa? Karena manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Saudara, kalau kita melihat semua ini ada satu kunci, yaitu we have no power to survive. Kita nggak punya kuasa apapun sebetulnya untuk hidup. Manusia hanya cuma satu. Ketika engkau menjadi anak-anak Allah, disitulah engkau mendapatkan jaminan. Mempunyai kuasa untuk kau melawan dosa. Kuasa untuk melawan segala macam ikatan yang membelenggu dan mematikan. Dan kita bisa membawa diri kita sampai nanti bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Untuk perjalanan menuju surga butuh kekuatan. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan menghabisi kita supaya kita balik jadi miliknya dia lagi. Masuk ke neraka. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia ada di dalam tangan Allah. Dan Roh Kudus akan terus memimpin. Bagaimana kita terus di dalam jaminan. Ya, kalau Alkitab pakai kata di Efesus, meterai yang begitu kekal. Sampai kita nanti mendapatkan keseluruhannya. Saudara, betapa indahnya kata yang kelihatan sangat negatif. Tawanan roh. Saudara, seberapa jauh kehidupan Anda dan saya di dalam kehidupan iman kita dan kehidupan keseharian kita menjadi tawanan roh. Orang-orang yang hidupnya dilepaskan dari ikatan dosa. Lepas dari perhambaan dosa menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Roh Kudus, menjadi budak-budak yang taat dan menjalankan kehendak Sang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Bukan lagi iblis, tetapi Kristus. Bukan lagi setan, tetapi Roh Kudus. Biarlah ini menjadi citra kehidupan kita. Dan itu kita boleh terus bertumbuh, belajar, terus bertumbuh. Menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Mau saudara? Maukah kita? Saya rindu kita boleh berdoa. Minta Tuhan memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar constrained by the Holy Spirit. Kami menjadi tawanan roh. Seperti Paulus juga yang boleh sadar bahwa hidup kami bukan hidup yang memuaskan semua ambisi dan keinginan manusia. Yang dipenuhi dengan pikiran berdosa. Yang diajar dengan pikiran-pikiran ateistik. Di mana kami hanya mengejar apa yang menjadi citra dan keinginan humanisme manusia. Keinginan-keinginan ambisi pribadi manusia yang berdosa. Tapi kami hari ini disadarkan bagaimana kami menjadi tawanan daripada Roh Kudus. Yang menjalankan kehendak roh. Dengan menyangkal diri, mengatakan tidak kepada diri, dan mau memikul salib. Rela menghadapi semua tantangan dan kesulitan demi untuk kami boleh menggenapkan rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua ini bukan hal yang negatif, bukan hal yang buruk. Tetapi apa yang Tuhan sengaja memang sediakan bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama sadar bahwa kami sudah menjadi orang-orang yang dikeluarkan dari tawanan iblis. Kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Yang Tuhan pimpin. Yang sudah Tuhan beli dengan lunas dengan darah Kristus. Dan kami boleh betul-betul menikmati satu kehidupan di mana kami boleh menjalankan kehendak Tuhan. Kami boleh mempunyai kehidupan yang mengarah ke surga bersama dengan Bapa. Karena kami sudah diperdamaikan dengan Bapa. Dan kami mempunyai kuasa daripada Roh Kudus. Untuk kami menjalankan panggilan kami. Khususnya ketika kami harus bersaksi di tengah dunia ini. Membawa Injil-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Untuk kami boleh kembali menjalankan kebenaran dan kekudusan. Seperti yang Tuhan inginkan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong setiap hati. Yang hari ini boleh mengambil tekad untuk mau
dan mau menjadi tawanan roh. Tuhan pimpin setiap mereka. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan, beri kesadaran, dan terus Tuhan pimpin komitmen mereka. Dari sekarang ini sampai mereka nanti bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama jemaat ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan secara keseluruhan jemaat kami. Mungkin kami menghadapi sakit penyakit, kami menghadapi kesulitan ekonomi, kami menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Namun Engkau tidak tinggal diam. Engkau Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun di dalam komunitas gereja kami ini. Kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah Engkau menerima persembahan syukur kami, dan biarlah dengan berkat Tuhan, persembahan ini akan dikelola untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita kepada Bapak Pendeta Jones. Disilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sehati, tundukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa. Oleh kuasa-Mu yang sempurna ya Tuhan, kami dapat bersama menaikkan segala permohonan saat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan kuasa yang selalu dinyatakan Tuhan di tengah kehidupan bangsa dan negeri kami. Bapa, di tengah kami ada di tengah pandemi ini, kami mempertaruhkan kehadapan Tuhan bagi para pemimpin negeri kami. Karuniakan Bapa bagi Bapak Presiden, bagi seluruh pimpinan yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan akan memberi mereka hikmat
dari surga, sehingga sifat kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap hormat takut akan Tuhan akan menjadi bahagian mereka di tengah mereka menjalani akan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, lebih lagi di tengah menghadapi kondisi bangsa ini ada di dalam pandemi. Tuhan berikan perlindungan bagi seluruh umat-Mu, tiap kami warga negeri ini, sehingga kami terus terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, secara khusus kami berdoa pagi untuk semua jemaat Tuhan yang ada, yang saat ini sedang bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang terus menuntun kehidupan kami, yang memberi kami arahan tuntunan untuk kami dapat hidup di dalam hikmat dari Tuhan. Kami akui Tuhan, ada banyak hal yang terjadi saat kami menghadapi situasi kehidupan saat ini. Tetapi melalui firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami dan memberi kami teladan iman untuk kami hidup, biarlah kami dapat tetap berjalan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami mempertaruhkan kehadapan Tuhan untuk seluruh pelayanan, demikian juga pembangunan rumah ibadah dan penyelesaian pembangunan pastori. Allah memberkati semua hal yang sedang dikerjakan, menolong, menuntun seluruh jemaat Allah, sehingga dapat mendukung semua pelayanan ini. Bapa, berkati dan tolong sertai hamba-Mu Bapak Pendeta Sucipto Subeno yang sudah memberitakan firman. Biarlah di tengah tugas dan pelayanan yang dijalankan, semuanya dapat memberkati banyak orang, membawa jiwa banyak kepada Tuhan. Berdoa dan menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, menyanyikan bersama-sama pujian doksologi. Arahkanlah segenap hidupmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur tentunya di hari ini karena Tuhan kembali menolong, memimpin, menyertai, serta memberkati kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sucipto Subeno. Karena itu melalui kesempatan yang berbagi ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sucipto Subeno yang telah berkenan melayani kami jemaat yang ada di GKI Pos Tanjung Bunga. Kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai, memberkati Bapak dalam seluruh tugas, pelayanan bahkan kehidupan bersama keluarga. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom.